Halo, saya Siti Marinusia Zaman, program studi S1 Akuntansi Universitas Pelita Harapan dengan nomor induk mahasiswa 010172101118. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus penembakan istri anggota TNI dilihat dari sudut pandang filsafat eksistensialisme Soren Kierkegaard. Nah, eksistensialisme ini merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena ketidakpuasan beberapa filsuf terhadap filsafat pada masa Yunani. Eksistensialisme ini beranggapan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam melakukan suatu tindakan dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Soren Kierkegaard, seorang filsuf Denmark yang merupakan filsuf eksistensialisme, ia berpendapat bahwa manusia dapat menemukan arti hidupnya sesungguhnya jika ia menghubungkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak terbatas dan merenungkan hidupnya untuk melakukan hal tersebut, walaupun dirinya memiliki keterbatasan untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini saya akan membahas prolog kasus penembakan istri anggota TNI. Nah, Kopda Muslimin ini seorang anggota TNI yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya, yaitu Rina Wulandari, yang diduga ia memiliki selingkuhan terhadap uh, sang istrinya, yaitu yang berinisial W. Nah, lalu ia melakukan perencanaan penembakan yang dilakukan oleh pembunuh bayaran. Kronologi kasus dari penembakan istri anggota TNI ini, yaitu yang pertama, Kopda Muslimin melakukan percobaan pembunuhan dengan memiliki motif ingin melanjutkan kehidupannya dengan selingkuhannya. Melakukan 4 kali percobaan pembunuhan, yaitu yang pertama meracuni sang korban istrinya. Akan tetapi percobaan pertama itu gagal. Nah, dilakukan percobaan kedua, melakukan pencurian. Nah, pencurian ini dia melibatkan seseorang yang melakukan pencurian terhadap istrinya, tetapi dalam motif ia ingin membunuh sang istri. Tapi percobaan pembunuhan kedua ini yang dia lakukan dianggap gagal. Nah, dia melakukan percobaan pembunuhan yang ketiga, yaitu menggunakan ilmu tidak kasat mata, yaitu ilmu atau bisa disebut ilmu santet. Nah, percobaan ketiga ini ia juga gagal, dan terakhir ia melakukan percobaan pembunuhan dengan mengirimkan pembunuh bayaran yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu disebut tim eksekutor, terdiri dari Sugiono alias Babi dan Konco Aji. Nah, yang tim kedua yaitu disebut tim pengawas, terdiri dari Supriyono dan Agus Santoso. Tim eksekutor ini yang melakukan penembakan terhadap istrinya. Nah, tim pengawas ini dia yang mengawasi jalannya proses penembakan tersebut di TKP. Setelah itu, pelaku menggunakan senjata api dan Kopda Muslimin membayar uang sebesar 120 juta ke pembunuh bayaran tersebut. Di akhir kasus penembakan, sang istri Rina Wulandari dibawa ke rumah sakit, lalu dia dirawat di ruang ICU selama 10 hari, dan keadaannya pada saat ini masih dalam keadaan terinkubasi. Polisi serta keluarga Kopda Muslimin meminta Kopda Muslimin menyerahkan dirinya kepada polisi atas tindakannya. Dan pada Kamis 28 Juli 2022, ia ditemukan tewas di rumah orang tuanya di desa Trompo, Kendal, Jawa Tengah. Selanjutnya di sini ada analisa kasus pandangan filsafat eksistensialisme Soren Kierkegaard menanggapi kasus Kopda Muslimin ini. Nah, eksistensi. Kita mulai dari eksistensi. Eksistensi ini sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu ada estetis, ada etik, dan ada religius. Akan tetapi di sini saya akan membahas 2, estetis dan etik, karena menurut saya Kierkegaard dalam eksistensinya Kierkegaard ini, Kopda Muslimin ini hanya mencapai batas sampai pada batas etiknya saja. Nah, hal penting bagi manusia adalah keadaan dirinya sendiri atau eksistensi sendiri. Di dalam karyanya Ether, tujuan utama dari eksistensi manusia adalah untuk menghindari kebosanan. Kebosanan tersebut merupakan akar dari kejahatan, akan tetapi usaha yang menghindari kebosanan akan tidak berhasil jika tidak merencanakan secara hati-hati. Kopda Muslimin ini dalam menjalankan eksistensinya, ia memilih untuk melakukan sebuah kejahatan, padahal manusia mencapai tahap eksistensi etisnya ketika manusia tersebut memilih hidup untuk mencapai kesenangan tanpa tujuan yang terbatas.
Yang kedua ada eksistensi etik manusia. Dinamika eksistensi manusia sendiri terjadi dalam kebiasaan dan keluar dari kebebasan. Dengan demikian, eksistensi manusia berada dalam kebebasan karena manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan yang dalam kehidupannya. Manusia diberikan kebebasan dalam menjalankan kehidupannya. Begitu pula dengan kaum muslimin. Di bawah eksistensinya, ia melakukan kebebasan dalam menjalankan kehidupannya. Akan tetapi yang dilakukan kaum muslimin ini malah tidak memiliki moralitas dalam kehidupannya. Ia melakukan percobaan pembunuhan sebanyak 4 kali dalam motif ingin hidup bersama dengan selingkuhannya yang berinisial W. Tahap absurdisme. Absurdisme ini merupakan tahap di mana aksi dan pilihan yang dilakukan oleh Kopda Muslimin ini. Aksi dan pilihan pembunuhan berencana terhadap istrinya tersebut dipandang absurd karena muncul dari kebebasan manusia dan bukan berasal dari fondasi diri berada di luar diri mereka sendiri. Absurditas alam semesta menyebabkan apapun dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan suatu kejadian tragis dapat mengantarkan manusia kepada konfrontasi langsung pada absurdita. Dan yang terakhir, di kasus penembakan istri tersebut, Kopda Muslimin, ia ditemukan tewas di rumah orang tuanya. Nah, pada saat ini, Kopda Muslimin mengalami tahap kegelisahan dan ketakutan. Menurut Soren Kierkegaard berpendapat bahwa yang Kopda Muslimin ditemukan tewas karena adanya kecemasan. Kecemasan perlu adanya pembandingan, yaitu ketakutan. Keduanya sama-sama respon emosional, tetapi sesuatu fenomena yang membedakan hanyalah pemicunya rasa takut dan dipengaruhi adanya rasa dari suatu yang nyata, entah itu suatu tempat atau situasi yang lain. Sedangkan rasa cemas muncul namun tidak diketahui ancaman tersebut datang dari mana. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai studi kasus tersebut. Terima kasih waktunya.